Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, halo anak-anakku, khususnya kelas 5 di SDN Tenggilis Mojoyo 1 Surabaya. Nama ibu adalah Aziza Firdan Nurdiana. Ibu mahasiswa jurusan PGSD dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Baik anak-anakku, kita akan belajar tema 5 yaitu ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, dan pembelajaran kelima. Di sini ibu mau bertanya nih, ada yang tahu nggak apa sih itu ekosistem? Pasti lupa ya, nggak ada tahu ya, belum baca ya. Oke, ibu akan menjelaskan. Ekosistem adalah sistem ekologi yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan tempat tinggal. Arti dari ekosistem ini didasarkan pada hipotesis Gaia yang menyatakan bahwa setiap organisme, terutama mikroorganisme, akan dibagi dengan lingkungan fisik dalam menciptakan sistem kontrol atau sistem yang dapat menjaga bumi cocok untuk hidup. Sekarang ibu mau tanya, apa sih? Ada apa saja komponen ekosistem itu? Mari kita ulas ya. Ada dua komponen ekosistem. Yang pertama adalah komponen biotik. Komponen ini meliputi makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kemudian ada juga komponen abiotik. Apa sih komponen abiotik? Terdiri dari faktor fisik maupun kimia yang ada di lingkungan. Contoh, daratan, hujan, angin, suhu tanah, ketinggian, dan cahaya matahari. Sementara contoh dari abiotik perairan ada kedalaman air, pH, oksigen, terlarut, dan kekeruhan. Seperti itu. Baik, di sini ada macam-macam ekosistem. Apa aja sih macam-macam ekosistem? Ekosistem itu ada ekosistem buatan, yaitu ini ada contoh gambar pertama ya nak ya. Ini adalah gambar Korea Fantasi, yang dimana wisata yang ada di Kediri yang awalnya dari hutan biasa direnovasi, dibuat oleh manusia menjadi tempat wisatawan. Kemudian ada juga alun-alun batu. Awalnya ini pasti hanya sawah-sawah, tanah-tanah ya, namanya perdesaan. Kemudian dibangunlah oleh pemerintah kota Malang, khususnya Batu, menjadi alun-alun, tempat wisata yang bisa dikunjungi banyak orang. Dan yang terakhir ini apa? Kebun binatang. Ini juga tempat wisata ya. Awalnya juga berawal dari tanah kosong yang dibuat menjadi manusia untuk memelihara beberapa hewan yang perlu dilindungi. Kemudian di sini ada ekosistem alami ya. Ekosistem alami itu salah satu contohnya hutan tropis ya. Ini hutan tropis. Ya. Hutan tropis itu terdiri atas pohon-pohon yang tingginya kurang lebih 30 meter ke atas ya. Terus ada terdiri dari pohon-pohon yang tingginya juga 20 macam-macam, pokoknya maksimalnya 30 meter. Kemudian di sini isinya ada canopy, understories, shrub layer, herb layer, forest floor ya. Ini ada macam-macamnya, nanti bisa dibaca ya di PPT yang ibu bagikan. Kemudian di sini ada yang namanya, ibu mau tanya, apa itu pamflet? Baik, pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilitan, yang dicantumkan pada selembar kertas di suatu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, bahkan
seperempatnya sehingga terlihat lebih kecil. Ciri-ciri pamflet adalah sebagaimana media publikasi yang lainnya. Pamflet pun memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya, yaitu wajib diketahui ya. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan persuasif. Yang kedua, ditulis dengan jelas huruf cetak supaya mudah terbaca. Kemudian di sini ada contoh pamflet ya. Ini soal novel coronavirus nih. Ini ada bagaimana gejalanya, bagaimana pencegahannya, hingga macam-macam penderita ya. Gejala klinis juga ada. Kemudian ibu akan menjelaskan apa sih hubungan manusia dan alam semesta. Manusia itu berusaha mengenal dirinya dan mengenal alam semesta. Nah, jadi ia ingin lebih tahu siapa dirinya dan bagaimana alam semesta. Dua jenis pengetahuan ini menentukan evolusi atau kemajuan dan kebahagiaannya. Agama mengajak manusia untuk mengenal dirinya. Contohnya, pokok-pokok ajaran agama yang harus dikenali dirimu agar engkau tahu Tuhanmu dan jangan melupakan Tuhanmu, agar kamu tidak lupa akan dirimu ya. Kemudian di sini ibu punya ceritanya asal usul tari alam Turuk Lagai ya. Ini nanti bisa dibaca ya, PPT-nya akan ibu bagikan. Di sini ada gambarnya, gambar orang sedang menari. Nah, tarian ini itu khas dari suku Mentawai yang masih berkaitan dengan alam. Kenapa dinamain Turuk Tarian Lagai? Karena merupakan tarian gerakan yang geraknya menirukan binatang-binatang di alam sekitar masyarakat suku Mentawai. Karena kedekatan suku Mentawai dengan alam itulah maka gerakan dan tingkah laku binatang ditirukan ya. Kemudian di tarian ini juga memiliki tujuan ya. Tujuannya adalah menyimpan nilai-nilai luhur yang penting dalam kehidupan. Kemudian ada juga supaya roh yang orang sakit itu terhibur dan tidak meninggalkan tubuhnya. Seperti itu, dipercaya seperti itu. Karena apabila roh meninggalkan tubuhnya, maka yang sakit tadi akan meninggal dunia. Jadi kalau sakit di sana itu dihibur dengan tarian ini ya. Nanti kalian baca lebih lengkapnya lagi, oke? Nah, sekarang udah selesai. Baik, jangan lupa ya, kerjakan Google Form yang dikirim oleh Bu Ari. Kemudian nanti kerjakan juga ya nak ya, buku siswa halaman 89 saja ya, di buku tulis, kemudian dikumpulkan di link Google Form. Nanti akan ada link sendiri ya yang akan di-share di grup kelas ya. Yang nge-share adalah Ibu Ari. Terima kasih anak-anakku, sampai jumpa. Tetap semangat belajar. Jangan lupa rajin-rajin mencuci tangan jika sesudah melakukan kegiatan, dan jika kehendak bepergian jangan lupa memakai masker. Pinter ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.